Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dan melaksanakan acara serah terima operasional pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru. Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kota Padang, yang saya hormati Kepala Perikanan Samudra Bungus, rekan saya Pak KSOP yang mewakili, kemudian dari GM PT SDP, kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin dari Paguyuban, dari Polsek, dari Kodim, atau pemuka masyarakat yang ada di Bungus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir pada sore hari ini dalam kegiatan serah terima operasional. Ini sebagai tindak lanjut dari berita acara penyerahan aset pelabuhan penyeberangan dari Kota Padang kepada provinsi dan kemudian dari provinsi ke kementerian. Ya, kita bicara kalau misalnya undang-undang tadi sudah disampaikan Pak Kadis, jadi sebenarnya siapapun pemerintah hadir dan kebetulan memang kami BPTD wilayah 3 yang mulai 2017 mulai hadir di hampir seluruh provinsi, ada 25 BPTD, salah satunya kami BPTD wilayah 3 Sumatera Barat hadir dalam rangka ikut serta mengawasi dalam hal pengawasan keselamatan penyeberangan. Jadi kami hadir mendampingi dari waktu itu UPT dari Dinas Perhubungan Kota. Nah, sehubungan lain dan bagai hal, kami melihat memang Pelabuhan Bungus, karena memang wilayah pengawasan kami melihat banyak sekali sarana prasarana yang cukup memprihatinkan. Artinya karena mungkin keterbatasan anggaran pemeliharaan, sehingga kami juga dalam hal mengawasi, kami juga melaporkan hal ini kepada pusat, kondisinya seperti yang ada di lapangan. Sehingga dengan berbagai hal pemerintah pusat melihat perlu adanya dukungan terhadap pembenahan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Bungus ini. Jadi kami sebenarnya, ya pemerintah sekarang sepakat bahwa dimanapun, kapanpun pemerintah harus hadir dan memberikan rasa yang aman, nyaman dimanapun berada, sehingga keterbatasan atau kekurangan dan apapun harus bisa dipenuhi. Untuk itu kami di BPTD wilayah 3 terus menginformasikan hal-hal seperti ini, sehingga pimpinan di pusat merasa hal ini perlu didukung, dan kami juga tetap melaporkan, jangan sampai kami juga ada di lapangan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga apapun kami laporkan kepada pimpinan yang ada di pusat. Nah, selanjutnya memang kondisi saat ini dermaga 1 ini baru MB yang kita perbaharui. Sebenarnya trestelnya juga masih belum kita lakukan perbaikan, sehingga masih tetap kondisinya harus dibatasi karena trestelnya juga belum kita rehab. Sehingga apabila trestelnya sudah bisa nanti diperbaharui, barangkali setelah dermaga 2-nya siap, dari setelah
sehingga mungkin tidak merepotkan terus dari perikanan ya Pak ya. Nah, sementara saat ini Pak, untuk alat berat kami masih harus tetap dibantu oleh Pelabuhan Perikanan Bungus Pak. Mohon maaf, jadi karena memang trestalnya di sini juga belum istilahnya yang harus kita batasi tetap Pak. Jadi masih di bawah golongan 5. Jadi keputusan dari Pak Wali Kota untuk pembatasan masih tetap kita berlakukan. Kita khawatir karena ini satu-satunya yang harus kita pelihara. Dan kami juga sudah menyiapkan alat timbang portable sehingga yang masuk ke situ, karena memang sekarang banyak sekali angkutan itu tidak normal, artinya walaupun itu golongan 5 tapi muatannya jauh melebihi golongan 5. Karena itu tadi mungkin kebutuhan untuk mengangkut lebih banyak, dan sekarang ada istilah namanya odol Pak, over dimensi overloading. Nah ini kita memang di Perhubungan Darat sangat giat sekali untuk supaya hal-hal seperti ini di masyarakat bukan suatu hal yang biasa. Mohon maaf tadi pagi Pak, saya mendampingi dari tim KNKT itu ke Lembah Anai. Mungkin tanggal 30 Bapak Ibu sekalian barangkali mendengar informasi yang sangat viral lah. Kalau sudah di media ya bisa kemana-mana, itu viral sampai ke, karena penyebabnya adalah ada indikasi tidak berfungsinya sistem rem di truk yang dari arah Medan Pak. Jadi tadi juga kita sudah cek ke lapangan, dicek lagi kondisi lapangan, kemudian kita juga sempat ngobrol dengan pengemudinya Pak, pengemudi naas itu. Jadi apa yang tergambar pada saat terjadi itu dia lakukan seperti apa. Jadi tadi dari investigator KNKT melakukan proses seperti itu. Nah artinya apa? Memang indikasi truk-truk yang itu memang tidak normal Pak. Jadi sasisnya aja panjangnya 13,2 meter. Pada normalnya paling hanya cukup 11 sampai 12 saja. 12 itu sudah hebat, tapi ini memang terus kita lakukan. Mungkin KNKT akan langsung ke Medan karena memang ada sesuatu yang perlu didalami. Nah itu jadi memang terkait dengan odol ini, makanya sebenarnya jembatan timbang ini kita jangan sampai di trestle itu terlalu berat. Kalau berat, dan jembatan timbang itu sekarang merupakan suatu keharusan di masing-masing pelabuhan untuk selain daripada mengatur keseimbangan di kapal juga. Selanjutnya kami dalam kesempatan yang baik ini kami berterima kasih atas dukungan dari Kota Padang, Provinsi Pak Gubernur ya, Provinsi Sumbar melalui Pak Kadis, kemudian dari Kepala Perikanan Bungus Pak yang terus mendukung operasional ini, yang memang ini sangat vital pergerakan orang dan barang ke Mentawai yang statusnya ada di Bungus ini. Kami juga coba terus mengembangkan yang terbina dermaga 2 ini, mudah-mudahan bisa sesuai rampung pada waktunya di 2021 kalau misalkan Allah mengizinkan. Kami berupaya yang terbaik Pak. Jadi untuk pelayanan ini kami di BPTD Wilayah 3 mungkin saya terus ingin mendapat dukungan dari Pak Kadis Kota, Pak Kadis Provinsi, stakeholder di sini, masyarakat sini, bahwa kami berada di sini untuk melayani masyarakat. Jadi apapun kami sangat terbuka untuk kita sama-sama benahi, kita sama-sama
lakukan perbaikan demi kenyamanan, ketertiban masyarakat pengguna jasa. Jangan sampai, apalagi di Mentawai itu mungkin adalah kepulauan yang terluar di Indonesia bagian barat, sehingga ini perlu kita dukung. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan hal-hal yang mungkin kita dapatkan di Sumatera Daratan, bahkan mungkin di Pulau Jawa. Jadi itu harus sama gitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar kami, bahwa kami berorientasi untuk diberikan tanggung jawab ini. Kita akan coba lakukan sebaik mungkin, Pak, dan untuk itu kami tetap mohon dukungan, mohon koreksi, dan selanjutnya ya supportnya, sehingga kami dapat melayani ini dengan baik dan terus baik sampai dengan mungkin nanti kita akan tata juga di kawasan daratannya. Barangkali itu saja, Pak, kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf. Saudara-saudara, alhamdulillah, ini saya berada di pelabuhan penyeberangan Mus. Nah, ini adalah depan ini lokasi dermaga 2 yang sedang dibangun, tapi tahap pertama baru pada ya fondasi. Akan dilanjutkan mudah-mudahan tahun berikutnya untuk penyelesaian, sehingga nanti akan terjadi 2 dermaga di sini yang bisa kapal lebih besar di sebelah dermaga 1 ini untuk mendarat